Jiwa terpilih, kita hidup di dunia yang aneh. Pernahkah kamu memperhatikan sesuatu yang janggal di sekitar kita? Ada orang-orang yang masih begitu muda secara usia, tetapi sorot wajahnya tampak lelah, seperti telah menanggung beban kehidupan selama puluhan tahun. Garis-garis di dahinya, bahunya yang sedikit merunduk, cara ia menatap dunia, semuanya mencerminkan perjalanan panjang yang seakan melampaui kalender yang sebenarnya. Di sisi lain, ada pula mereka yang telah melewati separuh abad, tetapi langkahnya tetap ringan, semangatnya menyala dan senyumnya selalu hadir. Seolah waktu tak mampu mencuri keceriaan mereka, tatapan mereka masih penuh binar, seperti seorang anak yang baru saja menemukan hal-hal menakjubkan di dunia. Lalu, apa sebenarnya yang membuat seseorang tampak lebih muda atau lebih tua dari angka di identitasnya? Apakah ini sekadar permainan, genetik, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menjalani hidup, cara mereka berpikir, dan bagaimana mereka memperlakukan tubuh serta pikiran mereka sendiri? Jika kita amati, ada orang-orang yang tanpa disadari menciptakan lingkungan yang menjaga mereka tetap segar dari dalam keluar. Mereka tahu bagaimana mengelola stres, memilih kebahagiaan di tengah kesulitan, dan menjaga keseimbangan antara bekerja, beristirahat, serta menikmati hidup. Tetapi ada juga yang, tanpa mereka sadari, mempercepat penuaan mereka sendiri, terjebak dalam rutinitas yang membuat mereka kehilangan semangat, menyimpan beban yang seharusnya bisa dilepaskan, dan hidup dalam pola pikir yang seakan membuat waktu berjalan lebih cepat dari seharusnya. Tapi mari kita pikirkan sejenak, jika semua orang diberi pilihan, bukankah kita semua ingin tetap terlihat segar, sehat, dan berenergi, tidak peduli berapapun usia kita? Bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga tentang bagaimana kita merasakan kehidupan itu sendiri. Para filsuf Stoik pernah berkata bahwa kehidupan bukanlah tentang seberapa lama kita hidup, melainkan tentang seberapa dalam kita menjalaninya. Dengan kata lain, mungkin terlihat muda bukan hanya soal angka yang tertulis di dokumen, tetapi tentang bagaimana kita mempersepsikan dunia. Bagaimana kita merespons setiap peristiwa yang datang, dan bagaimana kita memilih untuk menjalani setiap hari. Maka sekarang kita akan menyelami 7 alasan tersembunyi yang mungkin membuat seseorang terlihat lebih muda dari usianya yang sebenarnya. Beberapa di antaranya mungkin akan membuka matamu, membuatmu berpikir ulang tentang kebiasaan yang selama ini kau anggap sepele. Bisa jadi, ada satu perubahan kecil yang dapat membawa dampak besar pada bagaimana kau menjalani hidup, dan pada akhirnya, bagaimana dunia melihatmu. Tonton sampai akhir karena mungkin, di antara poin-poin ini, ada sesuatu yang bisa mengubah caramu memandang dirimu sendiri. Dan tentu saja, jika kau ingin terus menemukan perspektif baru tentang kehidupan, tentang bagaimana menjadi lebih baik, lebih bijak, dan lebih sadar dalam menjalani hari-hari, jangan lupa untuk berlangganan. Karena perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna tidak pernah berhenti, dan kita semua sedang berjalan bersama di dalamnya. Poin pertama, Anda menjalani hidup dengan gairah dan tujuan. Seberapa sering kita melihat seseorang yang wajahnya penuh energi, penuh cahaya, seolah-olah waktu berjalan lebih lambat bagi mereka? Seakan hidup memberikan mereka semacam hadiah khusus, sebuah bentuk keabadian yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Menariknya, ini bukan soal keberuntungan. Ada sesuatu dalam diri mereka yang membuat perbedaan, sebuah nyala yang tidak padam. Orang-orang yang terlihat lebih muda dari usianya seringkali bukan mereka yang sekadar merawat kulitnya dengan baik atau rutin pergi ke gym, tetapi mereka yang bangun pagi dengan sesuatu yang membuat mereka bersemangat. Mereka yang memiliki alasan untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu yang berarti, bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi orang lain. Tapi pertanyaannya, bagaimana itu bisa memengaruhi bagaimana seseorang terlihat? Tubuh dan pikiran bekerja dalam satu sistem yang lebih kompleks dari yang bisa kita bayangkan. Ketika seseorang menjalani hidup dengan gairah dan tujuan, ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya. Hormon-hormon yang mengatur kebahagiaan, seperti dopamin dan serotonin, bekerja lebih stabil. Otak mereka tetap aktif, sistem imun mereka lebih kuat, dan secara ilmiah, proses penuaan di tubuh mereka berjalan lebih lambat.
Mereka yang memiliki sesuatu untuk dikejar tidak mudah jatuh ke dalam siklus kelelahan mental. Mereka lebih jarang mengalami stres kronis dan kita tahu bahwa stres adalah musuh utama dari kesehatan fisik. Ketika seseorang kehilangan makna dalam hidupnya, tubuh merespons dengan cara yang sama seperti ketika sedang menghadapi ancaman. Hormon stres seperti kortisol meningkat, dan dari sinilah muncul berbagai efek negatif, kulit yang lebih cepat menua, metabolisme yang melambat, bahkan energi yang lebih mudah terkuras. Namun, mereka yang tetap memiliki gairah hidup tidak peduli usianya, memiliki pola tubuh yang berbeda. Lihatlah orang-orang yang tetap aktif di usia senja. Mereka masih memiliki rasa ingin tahu, mereka masih mengejar sesuatu, mereka tidak kehilangan api dalam diri mereka, dan itu terlihat jelas di wajah mereka. Mungkin ini menjelaskan mengapa beberapa orang meskipun sudah berusia lanjut, masih terlihat segar. Bukan karena mereka menolak kenyataan bahwa waktu terus berjalan, tetapi karena mereka tidak membiarkan waktu merampas semangat mereka. Sekarang, mungkin ada pertanyaan di benakmu. Bagaimana jika seseorang kehilangan gairah hidupnya? Bagaimana jika tujuan yang dulu mereka kejar sudah tidak lagi terasa relevan? Jawabannya sederhana, temukan sesuatu yang baru. Seperti yang kita bahas di awal, hidup bukan soal panjangnya waktu, tapi bagaimana kita mengisinya. Setiap fase dalam hidup selalu membawa perubahan, dan mereka yang terlihat lebih muda seringkali adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan itu. Mereka yang mengizinkan dirinya untuk terus mengeksplorasi, yang tidak terjebak dalam pola lama yang sudah tidak lagi memberikan makna. Mereka yang mengerti bahwa tujuan hidup bukan sesuatu yang harus tetap sama sepanjang waktu, tapi sesuatu yang bisa berkembang seiring dengan perjalanan yang mereka lalui. Jika kita melihat orang-orang yang masih tampak muda meski usianya sudah jauh melampaui kita, ada pola yang menarik. Mereka tidak terpaku pada masa lalu. Mereka tidak hidup dalam nostalgia yang membuat mereka diam di tempat. Sebaliknya mereka selalu menemukan sesuatu untuk dituju. Mungkin itu berarti belajar hal baru. Mungkin itu berarti membangun sesuatu. Mungkin itu berarti berbagi pengalaman dan membimbing orang lain. Intinya, seseorang yang memiliki sesuatu untuk dikejar tidak mudah ditelan oleh waktu. Dan mungkin ini menjawab satu pertanyaan penting. Apakah terlihat lebih muda hanya soal genetik? Bisa jadi ada faktor itu, tapi yang jelas bagaimana seseorang menjalani hidup memiliki peran yang jauh lebih besar dari yang kita sadari. Jika kamu merasa waktu berjalan terlalu cepat, mungkin bukan soal waktunya, tapi soal bagaimana kamu mengisinya. Poin kedua, Anda memiliki semangat yang tak tergoyahkan. Tidak semua orang yang terlihat muda itu beruntung. Beberapa dari mereka tahu betul bagaimana cara menjaga semangatnya tetap menyala, bahkan ketika keadaan tidak selalu berpihak pada mereka. Semangat yang tak tergoyahkan bukan hanya soal daya juang dalam mencapai sesuatu, tetapi juga tentang bagaimana seseorang merespons hidup dengan penuh kesadaran. Seperti yang kita bahas sebelumnya, memiliki tujuan dalam hidup membuat seseorang tampak lebih hidup. Tapi ada satu hal yang membedakan mereka yang hanya memiliki tujuan dengan mereka yang benar-benar bertahan melewati segala rintangannya. Ketahanan mental. Semangat yang tidak mudah pudar adalah fondasi bagi mereka yang terlihat lebih muda dari usia mereka. Ini bukan sekadar teori, melainkan sesuatu yang bisa dirasakan. Seperti ketika kita bertemu seseorang yang, meskipun telah melalui begitu banyak hal, masih bisa tersenyum dengan tulus dan berbicara dengan penuh energi. Mungkin pernah ada pertanyaan di benakmu. Mengapa beberapa orang tetap bisa berdiri tegak meskipun mereka berkali-kali jatuh? Apakah mereka lebih kuat secara fisik? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka memandang dunia? Jawabannya bisa jadi ada pada bagaimana mereka menghadapi hidup. Orang-orang dengan semangat tinggi tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai bagian dari perjalanan. Mereka tidak melihat tantangan sebagai penghalang, tapi sebagai alat untuk mengasah ketangguhan mereka. Dan disinilah letak perbedaannya. Ketika seseorang menghadapi kesulitan tanpa kehilangan semangat, tubuh merespons dengan cara yang berbeda. Tidak ada lonjakan kortisol yang berlebihan. Tidak ada ketegangan kronis yang membuat tubuh cepat menua.
Sebaliknya, ada keseimbangan. Ada pola pikir yang menjaga mereka tetap optimis, meskipun realitas tidak selalu berpihak. Tapi ini bukan tentang berpura-pura kuat. Bukan juga tentang menekan emosi dan berkata aku baik-baik saja, padahal di dalamnya penuh luka. Semangat yang tak tergoyahkan bukan berarti tidak pernah merasa lelah, tapi tentang bagaimana seseorang mengelola energinya dengan bijak. Seseorang yang memahami batasannya tahu kapan harus maju dan kapan harus beristirahat. Mereka tahu bahwa tidak semua hal harus diperjuangkan dengan cara yang sama. Ada waktu untuk bertahan, ada waktu untuk melepaskan, dan ada waktu untuk menyesuaikan diri. Jika kita perhatikan, mereka yang tetap aktif di usia tua seringkali bukan hanya karena fisiknya yang kuat, tetapi juga karena semangat mereka untuk tetap bergerak. Mereka masih memiliki alasan untuk bangun di pagi hari. Masih ada sesuatu yang membuat mereka penasaran. Masih ada kehidupan yang ingin mereka jalani dengan sepenuh hati. Di sisi lain, mereka yang kehilangan semangat seringkali terlihat lebih tua dari usianya. Wajah mereka membawa beban yang tidak terlihat. Bahu mereka seolah menanggung sesuatu yang tidak bisa mereka lepaskan. Kita bisa melihatnya dalam cara mereka berjalan, dalam cara mereka berbicara. Ada sesuatu yang perlahan memudar. Mungkin ini juga menjelaskan mengapa seseorang yang penuh dengan kemarahan, kekecewaan atau kebencian seringkali terlihat lebih tua. Energi negatif tidak hanya membebani pikiran, tetapi juga mengubah cara tubuh bekerja. Tapi bukan berarti seseorang harus selalu positif. Semangat yang tak tergoyahkan tidak selalu berarti tersenyum sepanjang waktu, atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Justru mereka yang benar-benar kuat adalah mereka yang tahu kapan harus beristirahat, kapan harus melanjutkan, dan kapan harus mengubah arah. Jadi bagaimana jika seseorang merasa kehilangan semangatnya? Jawabannya bukan sekadar mencari motivasi baru atau tetap berpikir positif. Itu terlalu sederhana. Yang perlu dilakukan adalah memahami dari mana kehilangan itu berasal. Apakah karena kelelahan? Apakah karena terlalu lama bertahan di tempat yang seharusnya sudah ditinggalkan? Atau mungkin karena ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dikendalikan? Seseorang yang terlihat lebih muda dari usianya seringkali bukan mereka yang tidak pernah mengalami kesulitan, tetapi mereka yang tahu bagaimana menghadapinya tanpa kehilangan jati diri mereka. Jadi, kalau kamu merasa semangatmu mulai redup, mungkin bukan hidup yang terlalu berat, mungkin kamu hanya perlu menemukan kembali sesuatu yang membuatmu ingin terus berjalan. Poin ketiga, Anda melepaskan masa lalu. Beberapa orang tampak lebih ringan bukan karena mereka tidak pernah mengalami luka atau kegagalan, tetapi karena mereka tidak lagi membawa beban yang seharusnya sudah mereka letakkan sejak lama. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, semangat yang tak tergoyahkan memberi seseorang energi untuk terus maju. Tapi ada satu hal yang sama pentingnya, keberanian untuk melepaskan. Mungkin kita pernah mendengar ungkapan bahwa seseorang yang masih terjebak dalam masa lalu sebenarnya tidak benar-benar hidup di masa kini. Ini bukan sekadar kalimat bijak, melainkan kenyataan yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Ada orang-orang yang, meskipun secara fisik berada di sini, pikirannya masih terikat pada sesuatu yang telah berlalu, sebuah kesalahan, kehilangan, atau ketidakadilan yang terus menghantui. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang, meskipun usianya masih muda, terlihat jauh lebih tua? Bukan karena faktor genetik, tetapi karena wajahnya membawa jejak beban yang belum terselesaikan. Sebaliknya, ada orang yang, meskipun telah melalui begitu banyak hal, masih bisa tersenyum dengan ringan dan masih memiliki tatapan mata yang jernih. Bisa jadi, perbedaannya ada pada bagaimana mereka memperlakukan masa lalu. Ketika seseorang menyimpan dendam atau rasa sakit terlalu lama, tubuh akan meresponsnya seperti menghadapi ancaman yang terus-menerus. Stres kronis yang tidak terselesaikan akan meningkatkan produksi hormon kortisol, yang pada akhirnya bisa mempercepat penuaan, tidak hanya dari dalam, tetapi juga terlihat dari luar. Ketegangan di wajah, perubahan postur tubuh, atau ekspresi yang tampak lebih suram adalah tanda-tanda yang bisa kita lihat. Namun di sisi lain, apakah melepaskan masa lalu berarti melupakan semuanya begitu saja? Tidak juga.
Karena jika kita terlalu cepat melupakan tanpa benar-benar memprosesnya, kita bisa kehilangan pelajaran berharga. Yang membedakan adalah mereka yang benar-benar melepaskan tidak lagi melihat masa lalu sebagai penjara, tetapi sebagai sesuatu yang telah membentuk mereka, tanpa harus mendikte masa depan mereka. Ada satu pertanyaan yang menarik. Jika hari ini, kamu bertemu dengan seseorang dari masa lalumu yang pernah mengecewakan atau menyakitimu, apakah kamu masih merasakan emosi yang sama? Atau apakah kamu bisa melihatnya dengan netral, tanpa ada beban apapun? Jawaban dari pertanyaan itu bisa memberi gambaran seberapa jauh kita telah melepaskan. Tentu, ada beberapa hal yang lebih sulit dilepaskan dibanding yang lain. Sebuah kehilangan, misalnya, tidak selalu bisa dilupakan begitu saja. Tapi menerima bahwa ada hal yang memang tidak bisa kita ubah, bisa menjadi langkah pertama untuk melanjutkan hidup. Terus bertanya, mengapa ini terjadi? Atau seharusnya bisa berbeda, hanya akan membuat kita terjebak dalam siklus yang tidak pernah selesai. Dan mungkin, ini juga alasan mengapa seseorang yang terlihat lebih muda dari usianya, seringkali bukan mereka yang tidak pernah mengalami kesulitan, tetapi mereka yang tahu kapan harus berhenti bertarung dan kapan harus menerima. Menariknya, ada budaya yang mengajarkan bahwa menerima keadaan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kebijaksanaan. Bukan pasrah tetapi sadar bahwa ada hal-hal yang lebih baik dilepaskan daripada terus diperjuangkan tanpa arah. Jadi, bagaimana jika seseorang merasa sulit melepaskan? Bukan dengan memaksa diri untuk melupakan, tetapi dengan memberikan ruang bagi perasaan itu untuk diproses, tanpa dibiarkan mengambil alih hidup. Ada cara-cara yang bisa membantu, mulai dari berbicara dengan orang yang tepat, menulis tentang apa yang dirasakan, atau bahkan sekadar membiarkan waktu melakukan pekerjaannya. Karena pada akhirnya, orang-orang yang tampak lebih muda seringkali bukan karena mereka tidak memiliki beban, tetapi karena mereka memilih untuk tidak membawa sesuatu yang tidak lagi berguna bagi perjalanan mereka. Poin keempat, Anda mengekspresikan emosi dengan bebas jika Anda terlihat lebih muda dari usia Anda. Bisa jadi Anda tidak menumpuk apapun di dalam hati terlalu lama. Bukan berarti Anda tak pernah marah, kecewa, atau merasa patah hati. Tapi mungkin saja, dan ini hanya kemungkinan, Anda bukan tipe orang yang membiarkan luka tinggal terlalu lama tanpa bicara. Anda menyuarakan, Anda mengalirkan. Anda tidak menyimpannya dalam diam dan berharap semuanya hilang sendiri, karena tubuh manusia tidak pernah benar-benar melupakan apa yang tidak kita ekspresikan. Pernahkah kamu berada dalam sebuah percakapan ringan dengan seseorang, lalu tiba-tiba merasa dada sesak tanpa alasan? Atau melihat hal kecil yang sepele, tapi jantungmu berdebar seperti sedang menghadapi ancaman besar? Itu bisa jadi bukan soal percakapan itu, tetapi soal emosi lama yang tak pernah kamu beri tempat untuk keluar. Kita hidup dalam dunia yang seringkali membingungkan antara kontrol dan represi, seakan menahan tangis adalah bentuk kekuatan. Padahal kenyataannya, tubuh memiliki cara untuk mengingat setiap tangisan yang tak jadi tumpah. Ia menyimpannya di dalam otot, di dalam napas, bahkan di balik senyum kita. Jadi, jika ingin hidup lebih ringan, lebih bebas, dan mungkin bahkan terlihat lebih muda dari usia kita, mungkin kita perlu belajar satu hal sederhana. Berani merasakan dan membiarkan emosi itu mengalir tanpa takut terlihat lemah. Seperti yang telah kita singgung sebelumnya, ketika seseorang melepaskan masa lalu, beban emosional ikut terurai. Nah, kali ini kita bicara tentang ekspresi, tentang keberanian untuk merasa dan memperlihatkannya tanpa merasa bersalah. Bisa jadi, alasan mengapa seseorang tampak awet muda adalah karena ia tidak sibuk menahan diri agar terlihat kuat. Coba perhatikan, orang-orang yang terbuka pada perasaan mereka, yang bisa tertawa keras, menangis lepas, marah dengan sehat, dan memeluk dengan tulus. Mereka terlihat lebih ringan, lebih hidup, dan seringkali lebih muda dari yang seharusnya. Menurut banyak penelitian, menahan emosi hanya akan mempercepat keausan sistem saraf kita. Hormon stres seperti kortisol naik drastis saat kita berusaha menutupi perasaan, dan dalam jangka panjang, ini berkaitan erat dengan proses penuaan yang lebih cepat. Kulit yang kusam, detak jantung yang tidak stabil,
dan bahkan sistem imun yang melemah. Tapi ini bukan tentang menjadi drama atau terlalu meledak-ledak. Ini tentang keseimbangan, tentang mengenali emosi dan memberinya jalan keluar. Bukan panggung besar, bukan juga penjara. Bayangkan kamu sedang duduk sendirian di kamar setelah hari yang penuh tekanan. Tidak ada orang untuk bicara, tidak ada ruang untuk bercerita, tapi kamu memilih menuliskannya di secarik kertas atau mungkin hanya di notes ponsel. Lalu, entah kenapa, tubuhmu mulai tenang, napasmu menjadi panjang, dan wajahmu, walaupun tidak tersenyum, terlihat lebih damai. Itulah kekuatan ekspresi. Ia tidak harus berisik, tapi ia harus jujur. Beberapa dari kita mungkin tumbuh dalam keluarga atau lingkungan yang membuat ekspresi emosi terasa seperti kelemahan. Dilarang menangis, dilarang marah, dilarang kecewa. Lama-lama, kita jadi jago memendam dan payah dalam melepaskan. Namun, seiring bertambahnya usia, banyak yang mulai sadar bahwa justru saat kita berani menunjukkan sisi rentan kita merasa lebih kuat. Bukan karena kita tak lagi terluka, tapi karena kita tak lagi takut untuk mengakuinya. Dan dari sanalah daya hidup itu tumbuh. Dari keberanian untuk tidak berpura-pura baik-baik saja. Ada banyak cara untuk belajar kembali mengekspresikan emosi secara sehat. Bagi sebagian orang, itu lewat menulis. Bagi yang lain, melalui musik, seni, berbicara dengan sahabat, atau sekadar membiarkan air mata jatuh tanpa meminta maaf. Ketika kamu mengizinkan dirimu untuk benar-benar merasakan, kamu tidak hanya memberi kelegaan bagi batin, tapi juga memberi ruang bagi tubuh untuk memulihkan dirinya sendiri. Dan siapa sangka dari proses itulah tubuh belajar untuk tetap lentur, untuk tidak mengeras dalam luka, untuk tetap tampak muda, bukan karena disuntik dari luar, tapi karena dibiarkan bernapas dari dalam. Jadi, jika suatu saat seseorang bertanya, "Kok kamu awet muda sih?" Mungkin kamu tidak perlu menjawab panjang-panjang. Cukup katakan saja, "Aku tidak menyimpan apa-apa terlalu lama di sini," sambil menepuk dada dengan tenang. Dan itu mungkin lebih dari cukup. Poin kelima, merangkul perubahan, bukan takut menghadapinya. Kita lanjut ke poin berikutnya, tentang keberanian untuk berubah. Bisa jadi, orang yang tampak lebih muda adalah mereka yang tidak takut melepaskan bentuk lamanya. Jika kamu terlihat lebih muda dari usiamu, itu berarti bisa jadi kamu bukan tipe yang lari dari perubahan. Justru sebaliknya, kamu menyambutnya dengan kepala tegak, dada terbuka, dan sedikit rasa penasaran yang sehat. Ada momen dalam hidup ketika semua hal terasa mulai bergeser. Rutinitas berubah, orang-orang pergi, dunia tidak lagi seperti yang kamu kenal. Dan lucunya, saat banyak orang memilih memeluk apa yang lama, kamu malah menyingsingkan lengan baju untuk menyambut yang baru. Bukan karena kamu tidak takut, tapi karena kamu tidak membiarkan rasa takut itu memimpin jalan. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, orang yang bisa mengekspresikan emosi dengan bebas biasanya juga punya relasi yang sehat dengan perubahan. Mereka tidak menahan gelombang, mereka belajar berselancar di atasnya, dan dalam prosesnya tubuh mereka seolah-olah menyesuaikan, lebih lentur, lebih hidup. Kita semua tahu bahwa ketakutan terhadap perubahan bukanlah sesuatu yang aneh. Itu sangat manusiawi, bahkan bisa dibilang wajar. Otak kita dirancang untuk memilih yang familiar, tapi familiar itu seringkali membosankan. Dan dalam jangka panjang, bisa jadi mematikan. Sekarang bayangkan ini, kamu duduk sendirian di sebuah kedai kopi kecil. Di luar, hujan turun perlahan. Kamu baru saja membuat keputusan besar dalam hidupmu, sesuatu yang akan mengubah arah segalanya. Tidak ada jaminan ini akan berhasil, tapi kamu tahu tetap di tempat yang sama juga bukan pilihan. Lalu datang momen itu. Perasaan campur aduk antara takut dan berani. Tapi di balik semuanya, ada satu hal yang tidak bisa disangkal. Kamu merasa hidup. Dan di situ justru rahasianya. Orang yang terlihat lebih muda bukan hanya karena gen atau skincare, tapi karena mereka terus hidup secara utuh. Mereka tidak menahan diri dalam ruang sempit dari yang sudah pasti. Mereka tidak membeku di masa lalu, mereka bergerak.
Menurut studi tentang neuroplastisitas otak, manusia punya kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Setiap kali kita menghadapi sesuatu yang baru, otak akan menciptakan jalur-jalur koneksi baru. Semakin sering kita menghadapi hal-hal yang asing, semakin fleksibel otak kita. Dan fleksibilitas otak ini berkaitan erat dengan bagaimana kita merespons stres, mempertahankan kebugaran mental, bahkan memperlambat penuaan. Tapi tentu, tak semua perubahan menyenangkan. Ada juga yang datang dalam bentuk kehilangan, pengkhianatan, atau kabar buruk yang mengguncang. Dan tetap saja, mereka yang bisa berdamai dengan perubahan seperti ini adalah orang-orang yang, entah bagaimana, terlihat lebih ringan, lebih muda. Bukan karena mereka tidak merasa sakit, tapi karena mereka tidak tinggal di dalam luka itu terlalu lama. Kadang, perubahan tidak mengetuk pintu. Ia masuk begitu saja, mengacak-acak segalanya. Tapi jika kita cukup tenang untuk duduk menghadapinya dan menatap balik tanpa lari, kita belajar sesuatu. Kita menjadi lebih kuat tanpa terlihat keras, lebih bijak tanpa kehilangan keceriaan. Lucunya, banyak orang menghindari perubahan karena takut akan kehilangan identitasnya. Padahal, siapa bilang identitas itu harus statis? Bisa jadi, kita tidak kehilangan diri kita. Kita justru menemukan versi diri yang bahkan lebih kita cintai. Mungkin itu sebabnya, orang yang tampak lebih muda seringkali adalah mereka yang lebih cair. Mereka punya cerita baru, pengalaman baru, perspektif yang terus tumbuh, dan tubuh mereka mencerminkan itu. Kulit yang lebih cerah, langkah yang lebih ringan, tatapan yang lebih terbuka. Tentu saja, tidak semua orang mudah dalam proses ini. Beberapa dari kita memang butuh waktu lebih lama. Tapi pertanyaannya sederhana, maukah kamu belajar menari dengan perubahan daripada bertarung melawannya? Karena pada akhirnya, dunia tidak pernah diam, dan kita juga tidak harus diam di tempat. Jika perubahan datang lagi, entah dalam bentuk pekerjaan baru, hubungan yang berakhir, atau dunia yang berubah terlalu cepat, ingat ini, kamu tidak harus punya semua jawabannya sekarang. Tapi kamu bisa memulainya dengan satu langkah kecil, mengatakan pada diri sendiri, saya tidak harus takut. Dan bisa jadi, itulah titik awal dari sesuatu yang bukan hanya menyegarkan pikiran, tapi juga wajahmu. Poin ke-6, Anda dikelilingi oleh energi positif. Jika Anda terlihat lebih muda dari usia Anda, mungkin saja ada satu hal yang diam-diam bekerja setiap hari dalam hidupmu. Kamu dikelilingi oleh energi yang membangun. Bukan hanya sekadar suasana yang menyenangkan, tapi atmosfer yang membuat kamu bertumbuh, tanpa kamu harus menjadi siapa-siapa selain dirimu sendiri. Dan menariknya, ini bukan sekadar soal siapa yang ada di sekitarmu, tapi bagaimana mereka memengaruhi cara kamu merasa, berpikir, dan bahkan bagaimana tubuhmu bereaksi dalam diam. Coba bayangkan, kamu duduk di sebuah kedai kopi, secangkir minuman hangat di tanganmu. Di sekelilingmu ada dua meja yang bisa kamu pilih. Satu diisi oleh orang-orang yang tertawa ringan, berbicara tentang hal-hal menyenangkan, dengan bahasa tubuh terbuka dan penuh perhatian. Satunya lagi, penuh bisik-bisik menghakimi, wajah muram, dan tatapan penuh curiga. Tanpa berpikir panjang, tubuhmu akan memilih mana yang lebih nyaman. Dan itu bukan cuma soal kenyamanan psikologis. Penelitian menunjukkan, lingkungan sosial yang sehat menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol. Dalam jangka panjang, hal ini berdampak langsung pada sistem kekebalan tubuh, elastisitas kulit, kualitas tidur, bahkan ekspresi wajah yang lebih santai dan terbuka. Artinya, bukan kamu yang berubah, tapi energi di sekitarmu yang memberi ruang untuk kamu bertumbuh secara alami. Namun tentu saja, seperti yang kita bahas di poin sebelumnya soal keberanian menerima perubahan, energi positif bukan sesuatu yang selalu datang dengan mudah. Kadang kita tumbuh di lingkungan yang kita tahu tidak sehat, tapi kita terlalu terikat untuk pergi. Mungkin karena perasaan bersalah atau karena takut sendirian. Atau lebih parah, kita merasa tidak layak mendapat lingkungan yang lebih baik. Padahal, kalau kamu pikirkan baik-baik, energi positif itu bukan tentang berpura-pura bahagia, tapi tentang berada di tengah orang-orang yang, ketika kamu gagal, mereka tidak menghindar,
Mereka duduk di sebelahmu tanpa memberi solusi murahan, dan cukup berkata, "Aku di sini kalau kamu butuh." Dan kamu tahu itu cukup. Bagaimana jika kamu tak bisa memilih lingkunganmu? Bagaimana kalau kamu bekerja di tempat yang penuh tekanan? Atau tinggal bersama orang-orang yang tidak kamu pilih sendiri? Kabar baiknya, kamu tetap bisa menjadi pusat energi itu sendiri. Karena energi positif sejati bukan soal suasana, tapi persepsi. Orang yang tenang bukan karena lingkungannya tenang, tapi karena pikirannya telah memilih ketenangan sebagai prinsip. Dalam filsafat klasik, kondisi ini disebut ataraksia, sebuah keadaan ketika kamu tidak terlalu tertarik untuk menggoda takdir, tapi juga tidak terlalu takut untuk menerima kemana arah hidup akan membawamu. Dan dari sanalah kekuatan memancar. Kamu tidak perlu jadi orang paling lucu, paling pintar, atau paling ceria dalam ruangan. Cukup jadi seseorang yang tidak membuat orang lain merasa perlu bertahan, karena sejatinya orang akan lebih mudah ketika mereka tidak merasa harus melindungi diri setiap saat. Mereka akan tampak lebih ringan, lebih cerah, ketika tidak merasa dihakimi. Dan menariknya, wajah itu mungkin berasal dari keberadaanmu. Tapi, bagaimana jika justru kamu yang menjadi sumber energi negatif? Ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Apakah mungkin di antara begitu banyak interaksi sosial kamu pernah menjadi sumber energi negatif itu sendiri? Tidak perlu merasa bersalah. Itu manusiawi. Tapi kesadaran seperti ini yang membuat kita mulai menata. Kita mungkin tak bisa menghapus masa lalu, tapi kita bisa mulai memilih ulang siapa yang ada dalam lingkaran kita. Bukan berdasarkan apa profesi mereka, status mereka, atau seberapa positif mereka berpura-pura. Tapi berdasarkan bagaimana kita merasa saat berada di dekat mereka. Tenang. Diterima. Tidak harus menjelaskan segalanya. Kalau iya, itulah energi yang kamu butuhkan. Dan suatu hari, nanti ketika seseorang berkata, "Kamu kok awet muda sih?" Mungkin kamu akan tersenyum dan tidak tahu pasti alasannya. Padahal diam-diam, tubuhmu sudah tahu sejak lama. Karena kamu tidak sedang mencoba terlihat muda. Kamu hanya dikelilingi oleh kehidupan yang tidak memaksamu untuk menua terlalu cepat. Dan itu cukup luar biasa. Poin ketujuh, pikiran Anda selalu penuh rasa ingin tahu. Jika Anda terlihat lebih muda dari usia Anda, itu berarti pikiran Anda mungkin tidak pernah benar-benar berhenti berjalan. Bukan karena tidak bisa diam, tapi karena ada satu kebiasaan kecil yang terus menyala dari dalam, keingintahuan. Seseorang yang penasaran bukan hanya mudah mengenali peluang, tapi juga sulit menua. Bukan karena dia lebih pintar atau lebih kaya pengalaman, tapi karena pikirannya tidak pernah mengendap dalam genangan yang sama terlalu lama. Selalu ada dorongan halus untuk menggali, bertanya, dan menantang pemahaman yang sudah ia miliki sebelumnya. Dan tubuh kita ikut merespons. Seperti yang diam-diam dikuatkan oleh sains, rasa ingin tahu ternyata bukan cuma urusan intelektual, tapi juga menyentuh aspek biologis. Aktivitas otak meningkat saat kita penasaran. Dopamin terpicu, fokus membaik, bahkan kemampuan mengingat pun lebih tajam. Otak jadi lebih fleksibel dan pada akhirnya proses penuaan pun bergerak sedikit lebih lambat. Dan kamu mungkin tahu rasanya. Saat membaca sesuatu yang baru, lalu terdiam beberapa detik lalu berkata pelan, "Oh, jadi begitu." Itu bukan cuma kamu menyerap informasi, tapi kamu sedang menghidupkan kembali semangat hidupmu. Menariknya, ini tidak selalu butuh ruang kelas, gelar akademik, atau buku tebal. Kadang, cukup dengan satu pertanyaan sederhana dari anak kecil atau komentar tak sengaja dari teman, lalu kamu merasa tergerak untuk tahu lebih banyak, dan disitulah letak kekuatan rasa ingin tahu. Ia tidak minta izin untuk hidup, tapi ia selalu menuntun kita untuk tumbuh. Namun tentu saja tidak semua orang diberi ruang untuk terus bertanya. Biasanya, kalau kita terlalu banyak bertanya, orang akan bilang, "Udah, jangan ribet, jalanin aja." Dan saat itu, terjadi berulang kali, rasa ingin tahu bisa mulai padam. Tanpa sadar kita mulai belajar untuk diam, untuk tidak penasaran, untuk tidak tertarik pada hal baru. Kita tumbuh,
tapi berhenti berkembang. Tapi begini, kamu tidak pernah benar-benar kehilangan rasa ingin tahu. Kadang, ia hanya tertidur dan butuh percikan kecil untuk bangkit lagi. Mungkin lewat film dokumenter yang tidak sengaja kamu klik. Mungkin lewat obrolan dengan seseorang yang berbeda keyakinan atau cara pandangnya. Mungkin lewat malam panjang ketika kamu sendiri. Dan muncul satu pertanyaan yang tidak bisa kamu abaikan begitu saja. Kenapa aku hidup seperti ini? Apakah ada yang lebih? Bagaimana caranya aku berubah? Dan disitulah semua dimulai lagi. Orang yang pikirannya terus penasaran biasanya tidak cepat puas. Tapi justru karena itu mereka tidak mudah menyerah. Mereka terbiasa hidup berdampingan dengan rasa tidak tahu tanpa merasa rendah diri. Dan anehnya, itu membuat mereka lebih mudah, lebih luwes dalam menyerap hal baru, lebih ringan saat menerima perbedaan, lebih terbuka terhadap kemungkinan. Karena mereka tidak takut salah, mereka hanya takut berhenti bertanya. Dan ini bukan sekadar filosofi. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang terus belajar, bahkan di usia lanjut, punya sistem kognitif yang lebih aktif, lebih terlindungi dari risiko demensia, dan memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi. Namun tentu ada juga sisi lain yang perlu kita waspadai. Terlalu banyak tahu tanpa batas bisa membuat pikiran kita kelelahan. Terlalu banyak bertanya tanpa pernah cukup puas bisa membuat kita sulit merasa cukup. Karena itu, pertanyaan yang baik bukan yang mencari jawaban, tapi yang membawa kita pada pemahaman. Dan kamu bisa memulainya dari hal-hal kecil, dari bertanya pada diri sendiri. Apa yang selama ini aku anggap biasa, tapi belum benar-benar aku pahami? Mungkin tentang orang tuamu, atau pasanganmu, atau bahkan tentang dirimu sendiri. Karena bisa jadi alasan kamu terlihat lebih muda bukan karena kulitmu lebih kencang, atau gaya hidupmu lebih sehat, tapi karena kamu punya satu hal yang jarang dimiliki, orang dewasa, kemampuan untuk tetap penasaran. Dan dari sanalah kamu terus tumbuh, bukan hanya sebagai manusia, tapi sebagai jiwa yang belum selesai belajar. Dan selama kamu belum berhenti mencari, tubuhmu pun belum menemukan alasan untuk menua terlalu cepat. Awet muda adalah hasil dari cara kita menjalani hidup. Jika Anda terlihat lebih muda dari usia Anda, itu berarti bukan sekadar soal genetika. Bukan cuma karena skincare yang cocok atau karena tidur cukup 8 jam. Tapi mungkin itu karena Anda menjalani hidup dengan cara yang tidak biasa, lebih utuh dan lebih sadar. Lihatlah ke belakang sejenak, ke perjalanan yang sudah kita lalui. Kita berbicara tentang semangat yang tak tergoyahkan, tentang keberanian melepaskan masa lalu, tentang emosi yang mengalir bebas, tentang keberanian menghadapi perubahan, tentang energi yang mengelilingi, dan tentang rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Semua itu bukan kebetulan. Mereka adalah bagian dari fondasi yang membentuk wajah seseorang, bukan hanya wajah secara harfiah tapi wajah hidupnya. Dan dari semua itu muncul satu benang merah yang halus tapi kuat, kehadiran penuh. Kita menjadi lebih muda, bukan karena ingin terlihat muda, tapi karena kita hadir dalam hidup ini secara utuh. Kita mencintai apa yang ada, meskipun tidak selalu menyenangkan. Kita menerima apa yang terjadi, meskipun tidak selalu mudah. Seperti yang ditekankan dalam prinsip Amor Fati, cintailah takdirmu, bahkan yang tidak kamu minta sekalipun. Bukan sikap pasrah tapi sebuah pilihan sadar untuk berdamai. Dan coba bayangkan ini. Bayangkan kamu sedang duduk sendirian di sore hari, kopi hangat di tangan, dan kamu melihat kembali semua peristiwa yang pernah membuatmu patah hati, kecewa, jatuh, bahkan mungkin hampir menyerah. Lalu kamu menyadari, kamu masih di sini, kamu masih bernapas, dan entah bagaimana, kamu justru merasa lebih damai daripada sebelumnya. Mungkin itu saat pertama kali kamu sadar bahwa awet muda bukanlah tujuan, tapi bonus dari cara kamu menerima kehidupan. Karena saat kamu tidak lagi sibuk menolak kenyataan, tubuhmu pun tidak lagi berada dalam mode bertahan. Dan lucunya, kamu mulai menarik orang-orang yang berpikiran serupa. Mereka yang tidak banyak drama, tidak butuh validasi, tidak sibuk bersaing, siapa yang paling kuat, paling kaya, paling benar. Mereka hanya ingin tumbuh bersama. Di sanalah kamu menemukan dirimu menjadi lebih ringan,
lebih bersyukur, dan tanpa sadar, lebih muda. Biasanya, kalau kita sudah terbiasa hidup dengan tekanan, usia bukan lagi angka tapi beban. Tapi kalau kamu bangun setiap hari, bukan karena kewajiban melainkan karena kamu penasaran dengan hidup ini, itu mengubah segalanya. Dan seperti yang dibuktikan oleh banyak penelitian, rasa terhubung dengan orang lain, memiliki makna hidup, serta menjalani kehidupan dengan keterlibatan emosional yang sehat, semuanya berdampak langsung pada kualitas hidup dan kesehatan jangka panjang. Tapi tidak ada yang bisa menjanjikan bahwa hidup akan selalu mudah. Ada saat-saat dalam hidup ketika semuanya terasa begitu sulit. Ketika langkah terasa berat dan harapan seakan bersembunyi di balik kabut yang tebal. Ada hari-hari ketika pertanyaan dalam diri tak menemukan jawaban dan kamu merasa seperti hanyut dalam arus waktu yang terus berjalan tanpa arah yang jelas. Dan tahukah kamu, itu tidak apa-apa. Karena hidup bukan tentang selalu kuat, selalu benar, atau selalu tahu kemana harus melangkah. Hidup adalah tentang terus berjalan, meski kadang tertatih, tentang tetap membuka mata, meski air mata menghalangi pandangan. Dan yang paling penting, hidup adalah tentang memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasa, untuk lelah, untuk ragu, untuk terjatuh, tanpa kehilangan keberanian untuk bangkit kembali. Tidak ada kewajiban untuk menjadi sempurna. Tidak ada tuntutan untuk selalu cerah dan penuh semangat. Yang perlu kamu lakukan hanyalah satu hal. Jangan pernah benar-benar memutuskan untuk berhenti selagi kamu masih memiliki napas untuk melangkah. Karena dalam setiap hembusan napasmu ada peluang baru. Dalam setiap pagi yang datang, ada kesempatan untuk memulai ulang. Bahkan dalam kesulitan yang paling gelap, selalu ada setitik cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Yang kamu butuhkan bukanlah jawaban instan atas semua pertanyaan hidup, melainkan keberanian untuk tetap bertanya, apa yang bisa aku pelajari hari ini? Bahkan dari hal-hal yang terasa sulit. Dan ketika seseorang bertanya kepadamu, kenapa kamu terlihat lebih muda dari usiamu? Kamu tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Tidak perlu menguraikan semua pelajaran yang telah kamu kumpulkan dalam perjalanan hidup ini. Cukup tersenyum dan katakan dengan lembut, aku hanya menjalani hidupku dengan jujur dan damai. Dan itu sudah cukup. Sebab, pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang pencapaian yang gemilang atau kesempurnaan yang mutlak. Kebahagiaan adalah tentang bagaimana kamu berdamai dengan diri sendiri, menerima perjalananmu dengan lapang, dan tetap menemukan keindahan di tengah ketidaksempurnaan. Terima kasih telah melangkah sejauh ini bersama kami. Jika kamu merasa perjalanan ini berarti, jika ada sesuatu dalam kata-kata ini yang menyentuh hatimu, dan jika kamu ingin terus menyelami lebih dalam tentang hidup, tentang makna, dan tentang menjadi manusia yang lebih utuh, kami mengundangmu untuk bergabung lebih jauh. Berlanggananlah. Bukan hanya pada kanal ini, tapi pada niatmu untuk hidup lebih sadar, lebih bermakna. Karena siapa tahu, video berikutnya akan menjadi momen di mana kamu tersenyum sendiri dan berbisik dalam hati. Oh, jadi selama ini yang aku cari. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetaplah hidup dengan utuh, dengan damai, dengan sepenuh hati.